Nyani kemana ikut ngumpet, ya ikut di hutan. Dia saksikan bapak itu setiap malam tuh apa namanya nggak berhenti tahajud sholat terus setiap malam di mana aja, terutama malam Jumat. Terutama malam Jumat, karena itu dia pesan kepada saya, kepada anak-anak, malam Jumat lu jangan tinggal. Adakan zikir malam Jumat, walaupun cuma 2-3 orang, lu jangan tinggal, lu jangan tidur malam Jumat. Ya, pokoknya ada begadangnya gitu ya. Malam Jumat jangan tinggal. Oh, diadakan hutan-hutan tuh mengadakan zikir tahlil, ya namanya malam Jumat itu. Ya. Sehingga apa namanya sampai ke orang kalian juga tuh dalam keadaan apapun tak pernah tinggal di zikir malam Jumat. Sampai sekarang alhamdulillah masih kita adakan namanya wasiat. Dan sekalian malah hasil terjadilah perang gerilya ya di Purwakarta. Sampai kemudian karena gue ketemu dicari bapak ini oleh Belanda, hingga dibujuklah ya salah satu anak buah bapak, bujuk bahwa sudah merdeka, sudah aman. Maju ngapain? Ngapain? Ya ngumpet aja sini. Udah merdeka kok. Jadi Belanda ngajak damai. Itu tahun 47. Tung lahir 47 di Purwakarta lahirnya. Ya. Hah? 47 dulu. 47 ya. 47 lahir. Waktu itu ada juga orang Banten yang ikut ngungsi itu, Asia. Nah, ada namanya Ubu Jamhur anaknya, Banten dengan ini ya. Lahir yang di depan tahun 27 karena dibujuk oleh anak buahnya sendiri, dibujuk. Percayalah bapak. Ya udah turun dari gunung apa tujuh itu, tapi sampai di Cikarang ditangkap. Belanda dibohongin, tipu ya. Sebab kalau nggak kalau bapak nggak berhasil membunuh bapak, dia dibunuh nih anak buahnya bapak. Kalau kamu berhasil aku bunuh. Jadi dia bohongin bapak turun. Sampai sekarang ditangkap, hanya di Kerawang sekarang. Ditangkap diikat nih. Diikat dari kaki sampai kepala jadi satu. Jadi bola ditendang-tendang. Bola kayak bola aja ditendang. Dilemparin ke truk, ayun-ayun dilempar. Terus lewat dari Kerawang lewat Ancol. Ancol ditanya lagi, kamu ajari bukan saya bukan ajari. Bukan. Idor ini tinggi besar atau dia. Oh dibujuk ngaku aja dari dia. Nah, sampai akhirnya mau dilempar ke laut, Ancol. Kalau kamu ngaku aja dari lempar dalam keadaan ikat kerate, ikat apa namanya Ancol. Lalu dia bilang, kalau bapak bunuh saya, bapak nggak akan ketemu yang namanya Dari. Saya tahu Dari di mana, kata. Kamu tahu ya? Ya udah nggak jadi. Jadi nggak jadi dilempar ke laut. Nah, sini dibawalah di penjara di Glodok. Kan masih ada Glodok nggak ada ya? Penjara Glodok, di sana ditahan, ya, ditahan. Seksaannya luar biasa itu ya, kopor segala macam. Itu ditahan dari Glodok. Nah, mengaku juga dia, Haji Dari mengaku. Dipanggil lah salah satu teman seperjuangan beliau. Ya, panggil. Kamu kenal Haji Dari? Tak kenal, diajak ke penjara. Ini Haji Dari bukan? Saya nggak kenal, kata temennya nih. Anda apa kata almarhum bapak? Bilang aja gua aja Dari, bilangin. Nah, ini kasih tahu ya, ini betul aja Dari. Aduh lah, waktu itu bilang enggak. Dia juga mau kasih tahu aja, bapak yang dulu. Kamu bilang gua aja Dari. Ya. Karena orangnya kecil, kayak saya gini kecil, masih gini. Ya. Kenal dia Dari orang jagoan, katanya gede besar, padahal orangnya kecil. Sehingga mulai disidang lah ketika itu sidang. Disidang terus, berdebat, gak pernah kalah berdebat. Ya. Berapa banyak kamu bunuh orang, bilang bunuh Belanda?
Saya bunuh Belanda dalam keadaan perang, pertempuran. Mereka bunuh saya juga bunuh mereka. Nah, sehingga sidangnya itu proses verbalnya nggak pernah putus-putus. Ketika diperiksa itu nggak pernah putus, si ketua penjara ini Glodok dipanggil ke negeri Belanda. Ketika dipanggil ke negeri Belanda, apa dia pesan? Haji Darif, jangan ada yang tanganin, gua yang tanganin, kata dia. Aku yang tanganin, nanti tunggu aku kembali dari Belanda. Karena mau pulang dulu. Jadi sementara tertunda tuh proses verbalnya. Ya. Ketika ditunggu-tunggu balik tuh Belanda mati di sana kali ya. Sehingga nggak putus-putus. Proses verbalnya nggak pernah selesai, pemeriksaan terus. Itu tahun 48. 49 ya. Saya lahir di 48 di apa itu waktu Bapak ditahan saya dalam keadaan dalam keadaan dalam guntingan. Waktu dia keluar saya udah bisa merangkang, jadi setahun 2 tahun lebih. Ketika sudah persebar nggak selesai proses verbalnya, tiba-tiba sudah tahun 40 sudah. Jangan dibilang tahun 45 merdeka kan masih terjadi pertempuran di mana-mana itu, ya. Yang butuh tahun 40 itu masih perang di mana-mana, ya. Sebab sisa-sisa tentara Belanda masih ada yang artinya belum kembali ke negerinya. Kemudian tahun 49 itu ada yang namanya kedaulatan. Datang tuh kawan-kawan Bapak dari Banten, Gozali Untung terkenal tuh ya, dan namanya Mehmet datang. Ini sudah keadaan aman, datang dia ke penjara. Haji, apa ini sini? Ayo pulang, udah beres, udah aman. Oh, bener udah aman, udah, ada apa-apa. Dijemputlah Bapak, ya. Gali Buntung. Ya, Gali Buntung di Banten, ya. Dan kedua dia buntungnya itu kena granat itu, ya. Gali Buntung Banten terkenal dia di jagoan di Banten. Kemudian tahun 49 kedaulatan itu Bapak keluar dari negara Serikat, sehingga apa namanya, kalau di sini kan di Kalenda rumah udah kebakar semua. Nah, ketika Bapak kedengaran mau pulang, apa namanya beratus-ratus anak buah Bapak itu yang sini mau bangun rumah, dibangunin rumah, ya. Jadi oleh masyarakat itu dibangun rumah tua itu ya, besar rumahnya. Andir ini seberang stasiun bangunlah di mana, nah, sehingga sudah. Ketika yang ada yang penting juga, waktu itu terjadi pemberontakan Kartosuwiryo yang mau menyerah. Mereka itu main supaya negara ini jadi negara Islam. Tentu saja ditolak oleh Soekarno. Apa namanya, terjadi buruan luar biasa sampai waktu saya mungkin di Purwakarta juga itu tahun 56-57 gerombolan Kartosuwiryo itu luar biasa itu, ya. Tiap malam tuh dan pembunuhan luar biasa, pembakaran. Nah, sehingga Bapak tuh karena dianggap main di Purwakarta, utang Purwakarta barangkali kenal dengan Kartosuwiryo. Dipanggil sama Soekarno, ditugaskan untuk membujuk Kartosuwiryo supaya turun, supaya udah nyerah aja, apa namanya, damai dengan pemerintah yang resmi. Masuklah Bapak ke sana ditugas Soekarno, ya, ke hutan Purwakarta. Ya, mau. Waktu masuk ke sana itu luar biasa sambutannya itu. Apa namanya, pasukan obor itu yang hutan itu terang benderang itu sambut. Rupanya Kartosuwiryo kenal sama Bapak kali ya, kenal dia. Ya. Sampai tuh terus ke dalam kita, bujuklah. Hampir mau tuh kebujuk, ya. Tapi tiba-tiba ada bisikan-bisikan, dibohongin, mau ditipu sama Soekarno. Kamu mau ditangkap, nggak jadi, ya. Sehingga waktu Bapak udah pulang, ternyata Kartosuwiryo nggak menyerah. Kira-kira tahun 61 kan, ya, diserang sama pasukan Kupiang. Saya lihat itu.